Alhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah syukur dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim lagi dengan kakak-kakak sisfil ya, sister filah yang semoga dalam keadaan bagaimanapun ya tetap dimudahkan untuk bisa berjuang. Selalu mensyiarkan agama dalam kondisi yang mungkin sekarang nggak semudah dulu. Lihat dari tema juga mungkin agak berat lah gitu ya. Tema KDRT itu termasuk yang berat. Mungkin ini terpicu dari apa yang terjadi belum lama beberapa hari yang lalu ya oleh Ustazah Okistiana Dewi ya, yang sempat kalau menurut saya sih disalah tafsiri bisa gitu. Tetapi kalau saya juga melihatnya dari sudut pandang yang lain, sekarang memang situasi kita harus sangat berhati-hati ketika melemparkan sesuatu yang sifatnya memang dianggap kontroversial untuk kondisi saat ini gitu. Ceritanya mungkin benar, itu yang saya bilang antara tekstual dengan kontekstual gitu ya Kak ya. Ada hal dipahami benar secara tekstual, tetapi secara kontekstual, secara kondisi yang ada sekarang gitu di masyarakat kita itu belum tentu bisa diterima. Nah itu yang saya kira para pendakwah juga harus berhati-hati. Walaupun saya juga melihat di sisi lain bagus juga sih jadi orang jadi diskursus, jadi membahas. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau ngebahas soal membuka aib, soal KDRT, hayo, bagaimana sebetulnya Islam memaknai itu. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau menyampaikan beberapa pointer. Maksudnya, apakah kita mau memotret KDRT itu dari sudut pandang yang sebelah mana? Apakah dilihat sebagai aib, kontroversial dengan pidana gitu, atau dari sudut pandang yang mana gitu. Sebetulnya bagaimana sih Islam melihatnya gitu. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan begini. KDRT ini harus dilihat sebagai bukan semata-mata isu yang dilemparkan oleh kalangan liberalis gitu. Jadi kesannya begini, waktu dulu dia dibahas sebagai RUU ya kalau di Indonesia ya. Itu kan sekarang udah ada undang-undangnya ya. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Udah lama, 2004. Dan dulu ketika mau dibahas juga heboh. Beberapa pasal yang dianggap menabrak hukum agama Islam dalam hal ini. Misalnya soal marital rape. Ya, misalnya tentang perkosaan di dalam rumah tangga. Loh, kok bisa memperkosa? Ya pokoknya kalau istrinya nggak suka tapi terus tetap dilakukan, itu namanya perkosaan dalam rumah tangga. Dan itu masuk pasalnya di dalam undang-undang tersebut. Kalau misalnya alergi dengan istilah itulah, ya, kekerasan dalam rumah tangga, oke lah kalau gitu kita ganti aja dengan yang lebih islami, dianggap itu terlalu liberal atau feminis gitu, ya udahlah gitu, kalau gitu kita pakai terminologi kezoliman aja gitu ya. Berarti kalau dia zolim berarti itu yang sedang kita bahas, walaupun kalau dalam bahasa hukum itu terminologi harus tepat ya gitu, nggak boleh multitafsir gitu. Nah makanya ini yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Ini yang kita bicarakan ini apa sih? Apakah kita mau membicarakan hal yang sama sebagaimana yang dibahas oleh orang? Yang kedua, sebetulnya dari mana sih awal mula munculnya isu KDRT ini? Maksudnya terminologi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri itu munculnya tuh kenapa? Kok bisa muncul isu yang seperti itu? Apakah zaman dulu sebelum tahun 2004 nggak ada gitu? Jadi makanya yang perlu juga kita kritisi. Ini sebenarnya pada dasarnya sebenarnya fakta feminisme sendiri di negara barat muncul karena apa? Karena ada penindasan gitu, terhadap kalangan perempuan mereka. Tuhan kalau dianggap tertindas gitu perempuannya, terus muncullah feminisme, ya dompleng lah di situ kalangan liberal di situ. Ya, tapi kalau dalam Islam ada nggak sih sebetulnya penindasan? Islam itu justru membebaskan kaum perempuan dari penindasan. Jadi makanya kalau dilihat dari asal munculnya pun kita harus berhati-hati gitu. Ya tadi makanya kalau dibilang kita mau pakai terminologi sendiri, hayo nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau disepakati KDRT adalah kezoliman dalam rumah tangga, kita boleh bersepakat dari sisi itu gitu ya. Terus kemudian poin yang ketiga ini, saya ingin kita sama-sama fokus pada realitas yang terjadi di tengah-tengah kita gitu, di tengah masyarakat. Oh dikatakan bahwa KDRT ini isu liberal sehingga orang menolak isu tersebut, ternyata kenyataannya di tengah masyarakat kita terjadi gitu dan banyak terjadi. Ya waktu saya lempar gitu isu ini ke teman-teman ya, saya via story WA gitu ya, banyak gitu yang nyautin gitu ya. Mungkin banyak juga sih sebetulnya yang mungkin sekadar ngebaca gitu ya, silent reader, tapi sebenarnya nggak berani nyampein gitu. Karena teman-teman yang berani nyampein juga bilang bahwa mereka sebenarnya dilema kalau mau menyampaikan persoalan KDRT di rumah tangganya. Ya, khususnya untuk kalangan istri yang katakanlah tidak punya kemampuan finansial gitu ya, katakanlah hanya ibu rumah tangga. Karena apa? Kalau dia nyampein
Terus mau apa gitu, iya kan? Misalnya dia lapor nih ke polisi, terjadi nih kekerasan dalam rumah tangganya, di dua alat bukti, ada saksi, bisa dibawa secara pidana gitu misalnya. Tapi terus abis itu terus mau ngapain, iya kan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Terus kalau suaminya di penjara terus gimana? Ya, nafkah dan lain-lain gimana? Nama baik keluarga dan seterusnya lah. Kekerasan yang di tengah masyarakat itu atau kezoliman tadi kalau saya bilang ya itu terjadi apa enggak gitu di tengah keluarga, banyak terjadi gitu. Tapi kalau kemudian poinnya itu mau diperkarakan atau tidak itu persoalan yang berbeda lagi. Tapi kalau dalam sudut pandang Islam itu adalah masalah. Jadi yang namanya KDRT, kezoliman dalam rumah tangga itu masalah. Jadi nggak boleh dipandang karena itu isu yang bukan isu Islami gitu terus jadi dikesampingkan gitu. Nah itu yang kita nggak begitu gitu ngelihatnya ya. Itu tetap sebuah masalah yang harus kita selesaikan sama-sama gitu, kita duduk sama-sama. Dan kalau misalnya memang itu jadi sebuah masalah, problem itu harus disikapi seperti apa, solusinya bagaimana gitu ya, secara sudut pandang Islami tentunya gitu ya. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, batasan KDRT itu sendiri ya. Definisi pelaku, korban, batasannya seperti apa gitu. Ini waktu saya story di IG ya, ada teman saya yang pengacara ya yang bilang KDRT itu bukan cuman suami mukul istri, tapi juga misalnya ada orang tua yang sudah uzur dalam pengasuhan anaknya dan ditelantarkan oleh anaknya misalnya kayak gitu. Atau misalnya anak yang juga ditelantarkan oleh orang tuanya itu juga masuk dalam kategori KDRT gitu dan bisa masuk dalam undang-undang itu. Ya memang saya sepakat gitu sebenarnya definisi kezoliman dalam rumah tangga itu bukan cuman suami yang mukulin istri ya, tetapi semua pihak yang ada di dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu bisa menjadi pelaku pun korban kezoliman. Nah jadi artinya semua pihak juga harus dicurigai atau harus diwaspadai bisa berpeluang melakukan KDRT. Dan bentuknya bukan cuma mukul secara fisik. Jadi namanya kezoliman itu bukan cuma fisik tapi juga macam-macam. Ada misalnya ya suami itu yang nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah mengumpat, nggak maki. Tapi kalau dia bicara tuh ya ada dampak psikisnya gitu loh. Ini kalau ada yang suka drakor ya, ini kayak drakor apa ya? Adalah gitu pokoknya ya. Yang dia nggak pernah memaki-maki istrinya, tapi perselingkuhan yang dilakukan itu tanpa harus memaki-maki istrinya itu sudah sebuah bentuk KDRT. Secara psikologis juga itu berdampak pada istrinya. Gitu. Kekerasan yang sifatnya fisik udah jelas ya, fisik itu penganiayaan gitu, udah jelas itu bentuk kezoliman juga. Tapi ada juga yang sifatnya kekerasan atau kezoliman sifatnya ekonomi. Kezoliman ekonomi gitu. Jadi yang seharusnya menjadi penanggung jawab nafkah di keluarga itu ternyata nggak menjalankan fungsinya gitu. Itu juga bentuk KDRT gitu. Dan kalau misalnya mau gitu anak atau istri lah katakanlah sebagai pihak yang ditanggung di tengah keluarga itu tuh bisa menuntut misalnya ya, ini bapakku nggak ngurusin aku nih gitu, atau pergi aja misalnya gitu, bisa gitu sebetulnya ya. Kalau misalnya mau diangkat sebagai kasus hukum formal gitu. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya ekonomi, ada juga yang tadi psikis saya sampaikan ya, ada yang sifatnya psikis gitu. Psikis itu bisa jadi makanya dari bentuk kekerasan yang sifatnya fisik maupun verbal. Kalau verbal semua pihak bisa ya, anak juga bisa jadi korban gitu kan, atau suami yang jadi korban kekerasan psikis istri karena kalau ngomong pokoknya julid banget gitu ke suaminya gitu misalnya ya, bisa gitu. Itu juga bagian dari KDRT juga. Nah jadi artinya bukan hanya kalangan perempuan gitu, biasanya kan gitu ya. Cuman terus saya bilang tadi ke teman saya yang advokat tadi itu, tapi memang kebanyakan yang respon emang istri-istri yang tersakiti gitu ya. Dan yang terakhir ya kekerasan seksual ya, sampai pada tahap kekerasan seksual ini ya tadi itu marital rape masuk di situ ya, walaupun mereka sah sebagai suami istri, tapi kalau misalnya istri merasa dipaksa, nggak konsen itu bukan konsentrasi fokus itu ya kak, tapi konsen yang persetujuan itu ya, yang mau sama mau gitu. Kalau nggak konsen, nggak mau sama mau, walaupun mereka suami istri bisa kena pidana. Nah lucunya apa, di Indonesia ini belum ada di KUHP itu, kita undang-undang hukum pidana ya, bapak saya kebetulan jaksa ya, jadi malek lihat buku hukum di rumah. Abang saya juga jaksa, fakultas hukum semua gitu ya. Jadi belum ada di KUHP itu pemidanaan untuk orang yang melakukan perzinahan atas suka sama suka kalau dia belum menikah. Lucu nggak kak? Lucu, karena adanya pasal perzinahan itu untuk siapa? Untuk yang sudah menikah. Jadi kalau KUHP itu ada pasal perzinahan tapi diberlakukan untuk siapa? Untuk yang sudah menikah aja. Jadi kalau misalnya untuk yang belum menikah nggak bisa pakai pasal itu gitu. Kan aneh ya.
Sedangkan marital rape istilah mereka gitu, perkosaan dalam rumah tangga bisa dipidana. Jadi makanya tadi ya kita harus hati-hati juga gitu melihat persoalan KDRT ini. Lihat jangan ikut arusnya orang-orang liberal. Saya setuju ya. Tapi tadi kalau fokus yang tadi poin ketiga saya bilang bahwa kenyataannya di masyarakat terjadi. Bahkan notabene mohon maaf ya, kalau misalnya pelakunya adalah orang-orang yang nggak terpelajar, maksudnya mereka sendiri harus susah payah gitu loh untuk hidup sehari-hari juga udah susah gitu, sehingga tekanan-tekanan itu membuat mereka jadi mungkin melakukan kekerasan. Itu masih mungkin ya kita lihat sebagai bentuk apa? Kausalitas ya, ada sebab akibat yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh orang-orang terpelajar, nggak salah. Ini teman-teman saya yang pada curhat ini suami-suaminya orang-orang terpelajar semua gitu. Makanya kalau ada yang postingan saya terakhir ya di IG ya gitu, udah selingkuh, KDRT nggak ngasih nafkah, aduh pengen dicekek rasanya gitu ya. Mendingan jangan nikahin anak orang gitu loh gitu, kalau emang nggak niat gitu berkeluarga ya. Nah itu yang lengkap kekerasannya atau kezaliman dalam rumah tangganya lengkap. Nah sekarang begini, kalau kita narik lagi ya ke ceritanya Ustazah Oki ya, emang kalau dari ceritanya saya ngelihat ada lubang. Kalau yang dia ceritakan ya kasus istri dan suami yang di Jeddah itu gitu ya, itu kan suaminya nampar istrinya ya. Ya, kalau kita lihat lagi merujuk pada Quran surat An-Nisa ya, Quran surat An-Nisa yang notabene sering dijadikan dasar bolehnya seorang suami memukul istri. Itu di Quran surat An-Nisa yang menyatakan bahwa Quran surat An-Nisa ayat 128 ya. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd ya. Laki-laki itu pelindung atau qawam bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki itu atas sebagian perempuan ya, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang qonitat. Apa itu? Yang taat kepada Allah dan menjaga diri hafizot ya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, nah ini nusyus ya, kasus nusyus. Nusyus itu kurang lebih adalah kasus di mana istri sangat fatal kesalahannya, tingkat tidak taatnya sangat fatal, bahkan bisa dikategorikan misalnya kasus perselingkuhan misalnya, istri juga ada gitu kan, ada juga yang udah jadi istri, istrinya yang selingkuh gitu ada juga. Maka dikatakan di sini Al-Quran yang mengatakan ini, hendaklah kamu beri nasihat. Coba lihat bagaimana Al-Quran meletakkannya. Pertama kasih nasihat dulu gitu istrinya, jangan tahu-tahu udah megang stick golf karena kesel gitu kan misalnya sama istrinya gitu. Pertama-tama ya kasih nasihat dulu gitu istrinya. Ya ini Al-Quran yang bilang ya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Yang kedua baru tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang ya, dan kalau perlu pukullah mereka. Ini suka dipakai oleh kalangan liberal bahwa Islam membolehkan KDRT ya. Islam itu memberikan ruang untuk KDRT. Nah sekarang begini, melihat antara membolehkan memukul istri itu sama persis dengan bagaimana seharusnya sunnah poligami gitu. Hai bapak-bapak, ya mungkin ada yang nonton secara online ya. Ini kalau Syekh Mufti Meng ya, salah seorang ulama asal Zimbabwe ya. Jadi dia bilang begini, coba bapak-bapak saya tanya di hadapan bapak-bapak ya. Kalau saya bilang sunnah Rasul apa kalau saya bilang sunnah yang harus kita ikuti gitu, bapak-bapak pasti mikirnya apa gitu? Jangan bohong kata dia gitu ya. Mikirnya pasti apa? Poligami, menikah kesekian gitu. Padahal gitu poligami konteksnya hampir sama dengan ini. Ya artinya syarat dan ketentuan berlaku. Silakan poligami tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Sama dengan ini. Pukul istrimu kalau dia nusyus, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian diperjelas lagi, nggak boleh di wajah gitu kan, nggak boleh untuk menyakiti, nggak boleh berbekas. Dan pada kenyataannya sendiri Rasulullah sendiri pernah nggak mukul istrinya. Silahkan cari dari hadis manapun, nggak pernah ada ceritanya Rasulullah memukul sekian istrinya itu. Walaupun mungkin istrinya pukul lebel gitu, ya. Artinya memang saking gemesinnya gitu ya, boleh dipukul gitu sebetulnya, dan Al-Quran juga membolehkan. Tapi kenyataannya Rasulullah nggak melakukan itu. Bahkan Rasulullah apa yang paling sering disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya? Tidaklah mulia seorang laki-laki kecuali yang memuliakan keluarganya. Tidaklah mulia seorang laki-laki kecuali yang memuliakan perempuan. Artinya bukan kontradiktori ya, tapi kalau kita lihat bagaimana ketika ayat ini turun di tengah masyarakat yang sangat-sangat jahiliyah,
masyarakat yang untuk menguburkan anaknya juga silahkan aja ya. Tapi kemudian turun ayat seperti ini untuk menunjukkan apa? Pukul istrimu, tapi dalam tujuan apa? Mendidik gitu istrinya. Dan tadi itu ya mukulnya bukan emosi ya, kayak mukul sansak tinju apa ya, sekadar simbol gitu, sekadar simbol untuk menegur istrinya. Bahkan kalau kita merujuk pada ceritanya Nabi Nuh ya, kalau ada Nabi Nuh sih astagfirullah, Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu kan pernah sakit cukup lama dan istrinya ngurusin Nabi Ayub gitu, terus capek, terus akhirnya pergi gitu meninggalkan Nabi Ayub kan. Terus Nabi Ayub bersumpah apa? Apabila nanti engkau datang lagi gitu ya dan ingin kembali gitu, maka aku ingin memukulmu 100 kali gitu. Tapi begitu udah disampaikan nazarnya itu, begitu ternyata istrinya betul-betul kembali, apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dia nyesel kan udah ngomong kayak gitu. Tapi dia beranggapan itu adalah sumpah dan harus dilakukan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil 100 helai jerami, dibikin jadi kayak sapu lidi gitu, terus dipukulin ke istrinya. So sweet banget gitu. Jadi bukannya ingin sumpah, bukannya gemes gitu kan ya, pakai sapu lidi kayak mama gitu kan ya. Kalau udah gemes sama anaknya main kelamaan sore-sore gitu kan, sapu lidi diangkat gitu kan. Ya nggak kayak gitu konteksnya. Nah jadi makanya kalau kita lihat lagi soal kekerasan dalam rumah tangga ini, elemen-elemen yang harus kita waspadai adalah apa? Pertama begini, kalau tadi balik lagi ya, kalau misalnya terjadi di tengah keluarga kita, apakah kita boleh menyampaikan masalah itu ke orang lain? Gitu. Nah kalau kata Buya Yahya begini, sekarang persoalannya bukan soal ini aib sehingga nggak boleh disampaikan ataupun harus disampaikan kepada orang lain. Fakta yang mau disampaikan sama Ustazah Oki itu adalah apa? Ibu-ibu ini, emak-emak ini kalau punya masalah sama suaminya, yang paling sering terjadi apa? Embernya ke siapa? Ke sosmed sekarang ya. Apa aja diceritain di sosmed itu, jadi kesel sama suaminya, upload, sempat ngikutin ya di TikTok itu, suka lewat di beranda itu, kadang-kadang juga random gitu kan, FYP itu ya, curhat lah soal apa, mertua lah, belum tentu mertuanya baca gitu kan, jadi terus ngapain gitu ya, diupload di situ, jadi masalah enggak, jadi nimbulin masalah baru, iya, ya udah. Jadi makanya kalau kata Buya Yahya apa, boleh diceritakan kepada orang lain dalam rangka apa, mencari solusi. Kemudian orang lain itu juga harus orang yang bijak, yang bisa melihat masalah dari berbagai sisi, ya. Terus misalnya pertanyaannya begini, jadi boleh nggak gitu kalau misalnya seorang istri mengadukan masalahnya itu ke orang tuanya gitu misalnya. Kata Buya Yahya, dilihat dulu konteksnya. Kalau orang tuanya orang yang bijak, orang yang paham ilmu, dan saya yakin bahwa dia bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu ya, tanpa berat sebelah. Ya namanya orang tua, rumah tangga anaknya bermasalah, terus anaknya ngadu ke orang tua, kira-kira yang dibelain siapa? Ya anaknya, bukan mantunya, kan? Padahal dalam sebuah masalah suami istri belum tentu loh. Ini yang udah pada berkeluarga siapa nih? Tunjuk tangan. Oh, udah pada berkeluarga ya. Kalau misalnya kita punya masalah sama suami, terus bagi kita itu masalah. Terus kalau misalnya tanya ke suami, kira-kira menurut suami yang salah dia apa kita gitu? Belum tentu dia beranggapan dia yang salah gitu. Boleh menyampaikan kepada orang lain dalam kerangka untuk mencari solusi, tetapi harus dipilih-pilih orangnya. Boleh seorang ulama. Saya pernah memediasi sebuah pernikahan ya, yang suaminya bukan kebetulan teman kuliah angkatan gitu. Jadi si mbaknya ini yang pertama kali, istrinya ini pertama kali yang mengadukan gitu dan minta untuk dimediasi. Karena dia minta supaya, ya pokoknya dia kepengen sebetulnya pernikahannya selamat gitu, tapi kasusnya pokoknya sangat pelik gitu. Saya bilang kalau gitu ya udah bismillah, saya mau memediasi tapi saya butuh teman. Dalam arti begini, saya butuh dari pihak ustadz juga sama gitu, artinya yang dari pihak ustadz laki-laki gitu. Akhirnya saya dan ustadz ini memediasi nih si suami istri ini gitu ya, tapi ternyata memang nggak terselamatkan. Akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Tapi ada juga yang kasusnya terus mereka selamat. Karena apa? Karena aibnya tadi itu ya, aib ya. Ini batasan aib nih, misalnya suaminya ini pelit gitu ya, itu kan aib gitu. Misalnya soal ranjang gitu kan gitu ya, masa sih ustazah gitu ya, ada gitu istri yang, jangan salah, hari gini mah aneh-aneh istri-istri, soal ranjang lah diceritain di sosmed, kayak nggak ada kerjaan. Emang artinya mungkin dia butuh untuk curhat, tapi nggak tepat sarananya atau tempatnya gitu. Jadi makanya kalau memang itu aib ya ngapain diumbar-umbar ke orang-orang gitu. Ada juga yang kasusnya terus alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, suaminya terus juga insyaf gitu, menyadari kesalahannya, dan alhamdulillah malah rekonsiliasi gitu suami istri ini ya. Rekonsiliasi artinya ya baik lagi gitu, alhamdulillah ya, sampai nambah anak gitu. Jadi rekonsiliasi beneran. Nah itu kalau misalnya memang penyelesaiannya
terbatas. Tapi kalau misalnya sampai diceritain kemana-mana, nah itu yang jadi masalah. Nah, awat wila sekalian, kait dengan KDRT ini begini ya. Saya sempat tanyain di WA itu bagi yang pernah merasakan gitu. Kira ada red flag-nya nggak? Ada semacam tanda-tanda nggak gitu? Sebelum KDRT itu terjadi kan pasti kenapa ada kekerasan, pasti ada asbabnya gitu. Pasti ada yang menyebabkan kenapa sampai akhirnya itu terjadi, nggak tiba-tiba gitu kan, pasti ada rentetannya. Ada yang sampai menelusurinya sampai jauh sekali, sampai dengan bagaimana pola asuh si pasangannya gitu di keluarga. Ya, ada yang cerita ini sampai ya, ada yang cerita kasusnya ini, dan menurut saya jadi kasus yang luar biasa karena istrinya sangat sabar gitu. Jadi dari pernikahan 3 bulan sudah mulai kelihatan tanda-tandanya bahwa suaminya memang dalam tanda kutip punya masalah gitu ya, karena memang menikah di jalan dakwah ya kayak maksudnya taruh mungkin sangat singkat gitu, doa gitu ya, istikharah dan seterusnya, ternyata mantap, terus akhirnya menikah lah intinya gitu. Ternyata begitu pernikahan, ya namanya pernikahan itu kan ibadah yang paling lama ya. Kenapa? Karena begitu udah akad nikah, ijab qabul itu ya pokoknya sampai seterusnya pernikahan itu berjalan, ya itulah ibadah yang dirasakan gitu. Dan ketika itulah topeng-topeng udah nggak ada lagi gitu, topeng-topeng udah kebuka semua. Topeng-topeng ketika masa-masa belum menikah. Ini buat para jombloan jomblowati ya, kalau ngeliat ikhwan kejauhan, wah kayaknya gimana belum tentu gitu ya. Kalau udah nikah tadi itu kayak kulit bawang bombay udah lepas semua tuh ininya, lapisan-lapisannya gitu. Kita udah tahu semua gitu isi-isinya ya. Nah, jadi makanya kasus itu begitu gitu ya. Di bulan ketiga udah mulai kelihatan. Dan barulah kemudian pasca punya anaknya lahir ya, udah punya anak, barulah terus muncul semuanya asli-aslinya si ikhwan ini gitu ya, yang kalau marah itu langsung gitu, nggak pakai filter lagi gitu ya, langsung diiniin semuanya gitu. Nah, jadi sampai akhirnya intinya bercerai gitu, akhirnya memutuskan bercerai. Ikhwannya sendiri yang milih untuk bercerai gitu ya. Dan alhamdulillah ahwatnya ini udah move on gitu, udah dapat pengganti, udah menikah lagi, dan alhamdulillah suami yang sekarang ustaz ya. Kekerasan yang terjadi macam-macam ya, ada, ini berbeda-beda orang ya paling nggak yang benar-benar cerita ke saya tuh begitu gitu ya, namanya dijenggut, di segala macam lah gitu ya, pokoknya benar-benar fisik gitu. Ada lagi kasus yang tadi saya ceritakan tadi itu, yang 3 bulan nikah udah mulai kelihatan ininya, itu dia sepertinya suaminya paham bahwa soal nggak boleh mukul wajah itu ya, nggak boleh. Jadi memang dia nggak pernah mukul wajah, tapi mukul semuanya tempat yang lain kecuali wajah gitu ya. Terus karena mungkin dia tahu bahwa istrinya nggak bakal cerita kemana-mana, akhirnya begitu tahu ya, dan akhirnya diobatin ya, artinya tetap ada upaya supaya suaminya ini insyaf gitu, tapi ternyata ya udah gitu ya. Dan ada satu cerita lagi yang saya sampai nangis gitu ya pas bacanya gitu. Karena salah satu ustazah saya, dan saya nggak tahu sama sekali gitu ceritanya, sampai dengan akhirnya dia cerita ya, yang dia bilang akhir Mei bercerai gitu, awal Juni udah nikah lagi suaminya itu berselingkuh gitu ya, selingkuh, KDRT, nggak ngasih nafkah, lengkap semuanya. Itu yang saya bilang, itu lelaki macam apa gitu. Kalau nggak serius mau menikah gitu ya, mendingan jangan nikahin anak orang, menyengsarakan orang lain gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau dalam Islam kasus-kasus KDRT harus disikapi seperti apa. Kasus KDRT kalau mau lebih jauh lagi ditariknya, harus dilihat dari dua pasangan ini yang harus disiapkan sebelum mereka masuk ke dalam mahligai pernikahan. Nggak suami, nggak istri, sama. Ada juga kasus KDRT itu yang dicetuskan karena memang istrinya sangat tough gitu ya, sangat strong, kelewat strong. Kalau di konsultasi pranikah itu, ahwat-ahwat yang sangat strong itu harus bisa disetel pasca menikah gitu, bisa disetel strongnya ya kak ya. Kalau sama suami jangan kelewat strong gitu ya, nggak usah ngangkat galon depan suami, sekarang ngasih tunjuk nih gue strong nih gitu ya. Karena apa? Ada yang disebut dengan ananiah suami ya, egoisme suami, dan suami itu seneng kalau misalnya istrinya itu bermanja-manja gitu ya. Ini kali awat-awat strong kali geleh gitu ya, kalau bahasa Sundanya. Ih, gue bermanja-manja sama cowok gitu ya, dengan suaminya gitu ya. Itu memang bagian dari ibadahnya ya. Nah, terus suaminya mencari sosok yang tidak seperti istrinya gitu ya, paham ya? Jadi ketemu sama ahwat-ahwat yang begini nih, ahwat yang nggak belajar gitu bagaimana seharusnya memposisikan diri sebagai seorang istri. Suaminya kan mungkin secara kejiwaan gitu ya, dia punya kebutuhan itu, punya kebutuhan psikis itu ya, istri-istri yang bermanja-manja ya, istri yang pinter dandan gitu kan ya. Sama suami juga saya dulu bilang, saya
nanti kebutuhan ini jangan terlalu tinggi ya Uhti gitu, kebutuhan make up gitu. Oh alhamdulillah Ahi, saya nggak bedakan gitu. Dengan pedenya gitu ya. Padahal sebagai laki-laki suka ngeliat istrinya berhias gitu ya. Nah jadi makanya ya hal-hal yang seperti itulah gitu. Itu yang kalau mau diurut-urut ya, KDRT itu sebenarnya sangat kompleks. Tapi tadi ya kalau dalam Islam sudah ngasih petunjuk yang sangat jelas. Mahligai pernikahan itu adalah mahligai suci yang ijab kabul itu bukan main-main gitu. Disaksikan oleh para malaikat, diaminkan agar orang yang berijab kabul itu bukan hanya soal dihalalkan apa yang tadinya haram, tetapi apa? Menjadi sebuah pusat peradaban. Pasangan ini menjadi sebuah pusat peradaban, saling mencintai. Makanya kan doanya apa? Sakinah, mawaddah, warohmah, sampai dengan mereka mungkin dipisahkan oleh maut gitu, dipertemukan lagi di surga gitu ya. Jadi makanya beda antara visi orang yang menikah karena ingin berjumpa lagi di surga sebagai sebuah keluarga dengan sekedar pengen nikah aja gitu ya kan gitu. Banyak nggak yang kayak gitu, udah pada nikah semua nih, gue belum gitu kan ya. Ya beda gitu kalau yang punya visi dengan keluarga, beda dengan orang yang tadi itu. Tapi tadi ya sekali lagi ya, kita harus berhati-hati dan harus melihat persoalan KDRT sebagai sebuah problematika umat juga. Artinya jangan jadi sesuatu yang kita biarkan terjadi. Karena apa? Apalagi saya paling perih kalau udah menyangkut anak ya. Kalau udah ada anak di situ, pikir-pikir panjang deh gitu ya, suami istri yang ada kasus KDRT ini. Ya karena kalau udah anaknya nggak ngerti apa-apa gitu, anaknya nggak minta dilahirin di tengah keluarga yang seperti itu, ya kan? Ya mungkin ada juga nih ikhwan akhwat gitu yang ada kasus yang begitu ini dia ngangguk, mungkin pengen nangis di pojokan gitu. Karena apa? Karena merasakan sendiri gitu, misalnya kasus KDRT yang dia rasakan gitu sebagai seorang anak dulu gitu, ya kan? Anaknya nggak bisa minta gitu. Kita sebagai orang dewasa, orang tuanya yang punya kewajiban untuk bisa memberikan rumah yang baik bagi si anak itu gitu ya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan jadi pencetus diskusi ya. Saya lebih suka kalau di ini untuk didiskusi. Mudah-mudahan bisa jadi jalan kita untuk sama-sama terus belajar ya terkait dengan persoalan-persoalan agama ya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.